Jadi hari ini kedatangan salah satu subscriber nih, dan dia juga menjadi narasumber. Ada beberapa pertanyaan yang dia mau utarakan sekalian konsultasi. Jadi selama ini saya tuh setiap kali ada usaha gitu ya, Selalu hancur. lagi menggebu-gebu tapi tiba-tiba malas gitu. Apa memang diri sayanya gitu yang memang beneran malas gitu, atau memang ada sesuatu di luaran sana gitu? Kalau udah dia itu udah harta dia kuasain, tahta dia kuasain, jatuhnya terakhir dengan wanita. Jadi godaan terberat kita yang paling berat dikendalikan itu kaum hawa atau wanita, Pak. Saya mau tanya, kira-kira kalau pohon itu buahnya jatuh jauh nggak dari pohonnya? Nggak jauh, Nggak jauh. nggak jauh. Artinya hukum karma itu ada. Nah, itu perjalanan dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat sahabat jejak gentala. Jadi hari ini kedatangan salah satu subscriber nih, dan dia juga menjadi narasumber. Ada beberapa pertanyaan yang dia mau utarakan sekalian konsultasi. Jadi buat teman-teman, kalau seandainya mau konsultasi dengan saya boleh free, tapi harus datang ke sini dan jadi narasumber gitu. Jadi kita tanya dulu namanya siapa? Namanya siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Irman Sudirman. Irman Sudirman. Ya. Nah, jadi Bapak ada yang mau dipertanyakan ataupun konsultasi spiritual? Ya ada sih sebenarnya banyak. Banyak ya, boleh. Sharing-sharing nggak apa-apa, Pak? Jadi apa ya? Ya sekarang ini kan saya ini istilahnya ya di perekonomian tuh masih dibilang kurang ya gitu kan, pas-pasan ya cukup lah, belum bisa berlebihan gitu. Terus? Nah terus jadi selama ini saya tuh setiap kali ada usaha gitu ya, selalu hancur. Lagi menggebu-gebu tapi tiba-tiba malas gitu, sama sekali malas banget gitu. Kayak pas giliran udah puncaknya gitu nih, tinggal nyelesain kayaknya bawaannya malas gitu kan. Jadi saya pikir kok bisa begini gitu kan gitu. Menurut penerawangan Aki nih, apa memang diri sayanya gitu yang memang beneran males gitu, atau memang ada sesuatu di luaran sana gitu? Atau siapa tadi nama Bapak? Irman Sudirman bin Aman Jumanta. Saya mau tanya, yang pertama punya istri ini dari tanah Jawa Barat? Yang punya istri apa saya? Ya Jawa Barat. Jadi yang paling utama itu memang ada rasa sakit hati dari istri pertama di sini. Dibilang nutup sih enggak, ngunci enggak, tapi hukum sebab akibat dari perjalanan Pak Irman. Jadi kalau seandainya dalam diri, maaf saya potong nih, saya sama istri udah pisah, Ki. Udah tahu saya. Udah tahu. Pemirsa udah tahu, ternyata nih saya belum ngomong nih, beneran nih. Saya ternyata udah tahu. Bapak beberapa kali dekat dengan orang perempuan nggak pernah lama. Ya, walaupun dengan istri kan udah pisah. Terus ada beberapa perempuan ini banyak ributnya ketimbang ademnya. Jadi itu hukum sebab akibat atau perjalanan gitu. Jadi kalau yang paling utama ini harus melakukan pembersihan diri, Pak. Harus melakukan pembersihan diri. Terus juga usia berapa sekarang? Sekarang 54. Apalagi udah 54, udah harusnya itu melakukan pembersihan diri. Tapi kadang memang hawa nafsu itu kan nggak memandang usia kan. Betul. Rasanya masih muda aja. Jadi susah dikendaliin, guys. Tapi itu yang bikin kita itu usaha itu sulit jalan ataupun stuck di tempat. Apapun yang kita jalankan dalam hal usaha, endingnya bagus, tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan hancur. Gitu, bukan malas. Artinya malas karena memang kita malas, enggak. Tapi segala sesuatu hal itu kalau ketutup udah pasti malas, Pak. Bawaannya malas saja. Gitu. Apalagi yang mau ditanya? Jadi belum ketemu nih usaha apa sih gitu yang cocok gitu, yang pas gitu, yang bisa berkepanjangan gitu buat saya gitu. Sebenarnya kalau bisa konsisten dagang itu bisa maju, Pak. Konsisten dagang makanan matang itu bisa maju.
tapi harus konsisten dan sabar. Minimal kalau untuk kita semua yang usaha, jadi buat teman-teman kalau misalkan usaha apalagi makanan itu untuk mencari pelanggan itu minimal 1 tahun, Pak. Ya. 1 tahun. Cuman di sini yang paling utama ini dari istri pecah itu ada 1, 2, 3, 4 itu siapa? Pacar. Ya cuma apa namanya? Itu mah sebelum kayaknya sih gitu. Sini-sini ya paling cuma temen gitu aja sih. Enggak. Dari pokoknya semenjak pecah istri ini ada pokoknya ada 4 perempuan. Ya, oh ya itu sih apa ya? Ya cuma temen aja sih, nggak ada temen, nggak lebih ya. Jadi gitu guys. Jadi segala sesuatu perjalanan dalam hal kehidupan itulah makanya 3 yang bisa bikin kita ini jatuh. Siapapun 3, harta, tahta, wanita. Kalau dari harta manusia itu bisa mengendalikan, dari tahta ataupun jabatan dia bisa dijatuhkan. Kalau udah dia itu udah harta dia kuasain, tahta dia kuasain, jatuhnya terakhir dengan wanita. Jadi godaan terberat kita yang paling berat dikendalikan itu kaum Hawa atau wanita, Pak. Kalau dari segi ini ya apa? Kan saya pernah nonton di channelnya ada khodam apa gitu ya. Nah saya juga pengen tahu tuh apa mungkin apa istilahnya ada khodam leluhur saya gitu yang ikut atau yang ngawasin gitu. Sebenarnya kalau khodam itu ada dari keleluhuran, dari tanah Jawa Barat juga, cuman jauh. Karena apa? Khodam ataupun titisan dalam diri kita, kalau posisi badan kita ini kotor, itu otomatis dia jaga jarak. Sebenarnya ada, nggak jauh sih sebenarnya, nggak jauhnya ini ya dari Prabu Siliwangi. Oh, betul banget ya, betul. Apa saya dengar emang ada saudara saya juga yang bisa ya. Ya saya juga pernah gitu di inilah gitu diberi sesuatu gitu ya memang dia bilang, saya juga tadinya nggak percaya gitu kan dari Prabu Siliwangi itu gitu. Dari Prabu Siliwangi kuat, cuman bukan Prabu Siliwanginya, artinya ada punggawa ataupun pengikut dari Prabu Siliwangi yang memang dia terah atau keturunan bapak kakeknya. Iya. Cuman dia agak jauh karena apa? Bapak ini terkontaminasi dengan perjalanan kehidupan yang memang membuat aura ini kotor. Jadi kalau kita ingin menyatu dengan leluhur ataupun dengan karuhun Prabu Siliwangi ataupun punggawanya, yang paling utama pembersihan diri. Pembersihan diri ini karena apa ya? Kalau saya sih membahas di sini nggak masalah memandang agama. Orang-orang Prabu Siliwangi ini ataupun punggawa-punggawanya dia kuat lelaku meditasinya, dia menjalankan itikaf ataupun dia menjalankan puasa, dia itu kuat berhari-hari dia nggak makan. Nah, Bapak paling enggak ikutin itu kalau mau ketemu dengan jati diri ataupun buat kehidupan duniawi, insya Allah ketemu. Batasnya tinggal sekitar 6 sampai 4 tahun. Sampai 60 stuck rezeki orang itu di stop. Terus terang ya dalam segitu pernah saya dikasih ini supaya apa istilahnya ya untuk pembersihan diri gitu kan, suruh puasa, suruh apa ngewirid, itu kayaknya bawaannya malas aja gitu. Itu harus dilawan, Pak. Jadi apa ya, itu godaan. Jadi godaan kita buat naik tahap. Kadang atau di sini sifat setan ataupun jin nggak pengen kita dekat dengan Tuhan, dan itu kalau hawa itu harus dilawan ya. Apalagi kita untuk melakukan laku tirakat melek. Tirakat melek itu paling berat karena apa? Kita juga lapar nggak betah, dikenyangin perut pun ngantuk. Kalau kita puasa misalkan nggak makan nggak minum, kita lapar kita bisa tidur. Tapi kalau puasa tirakat melek itu yang paling berat menurut saya. Karena apa? Kita lapar pun nggak betah, dikenyangin pun malah ngantuk, ya kan? Betul. Jadi saya pernah menjalankan puasa ritual tirakat melek ini harus jalan kaki. 1 minggu saya nggak tidur sama sekali. Jadi sengaja jalan kaki biar nggak tidur. Kalau kita merasa ngantuk, saya cari tempat yang paling angker. Apa tempat yang paling angker? Saya datang ke kuburan. Kan kalau di kuburan itu interaksi banyak, kadang ada siraman pasir, ada siraman apa. Karena kita was-was, hatinya takut, jadi nggak ngantuk. Ngantuk bawaannya. Bisa. Nah kalau dari segi terus terang saya juga pengen sih gitu kan dapat jodoh lagi gitu. Kalau dari segi perjodohan apa masih
bisa gitu kan? Masih Pak. Kalau untuk jodoh masih. Cuman di sini yang saya lihat ada satu tekanan dan satu dendam dari anak perempuan. Itu. Jadi artinya Dendam yang gimana tuh? dendam dan apa ya, dia bapak kalau misalkan mau jodoh lagi, artinya bapak harus bisa membuktikan bahwa bapak tuh mampu. Ya. Karena dia sendiri pun sekarang apa ya, kalau saya lihat secara terawangan kayak gitu, udah lost contact, ngomong seperlunya gitu. Dia bisa nahan, walaupun dia sakit ya sama orang tuanya, sama bapaknya dia tetap bisa luar biasa, tapi sebenarnya sakit yang dia rasain gitu Pak. Bisa jadi itu ya. Coba nanti saya berusaha gitu kan. Saya kan punya anak 3 Ki ya. Punya anak 3, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Memang udah kerja nih yang pertama sama yang kedua. Yang ketiga sih masih SMP. Nah yang pertama ini kan umurnya tuh udah tahun kemarin tuh 26 tahun. Cewek atau cowok? Cowok. Terus dia tuh nikah tapi cuma bertahan ya mungkin 1 bulan gitu. 1 bulan terus istrinya minta pisah gitu kan. Nah saya juga nih bingung gitu kan, apakah memang dari anak saya gitu, apa dari sana gitu, dari perempuannya gitu. Nah apakah ini memang hanya selek antara mereka saja gitu kan, atau memang ada gangguan dari luar gitu? Yang paling utama itu karakter. Karakter anak bapak tabiat itu memang keras. Yang kedua saya mau tanya, kira-kira kalau pohon itu buahnya jatuh jauh nggak dari pohonnya? Nggak jauh. Nggak jauh. Artinya hukum karma itu ada. Nah itu perjalanan dari orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua di sini jangan pernah menyalahkan siapa-siapa gitu ya, ataupun anak. Karena kita harus introspeksi diri. Yang dikatakan hukum karma itu berlaku sama kayak takdir itu pun berlaku. Jadi saya kedatangan tamu sekarang nih guys nih, kedatangan tamu gaib dari Singaparna. Bapak dari mana aslinya? Saya sih dari dari apa? Daerah Tasik udah datang nih. Iya, kalau saya dari Majalengka. Cuma mantan istri saya dari Tasik gitu. Ini ada Ciamis, cuma kakeknya di Tasik gitu. Nah, ini datang kakek memang dia ulama. Iya. Ini kita baru kenal hari ini guys. Sekarang ini salah satu subscriber ataupun orang yang komentar dia ingin konsultasi ataupun sharing-sharing, nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kita free buat konsultasi spiritual, free dalam hal apapun, tapi ya harus mau dikontenin kayak gini gitu ya, nggak apa-apa kan, kita berbagi silaturahmi kan ya. Betul, silaturahim gitu. Jadi itu insya Allah ya. Saya mau tanya dulu nih sebelum saya salah ngelihat. Iya. Nama anaknya siapa yang cowok? Namanya Yang pertama itu di sini saya lihat itu gesekan ekonomi. Yang kedua memang ada main dari istrinya. Betul, itu betul banget ya. Yang pertama ekonomi karena kebutuhan, akhirnya istrinya nikung. Dan memang ada anak satu kejadiannya seperti itu. Udah ada anak satu? Belum sih, belum ada. Oh belum ada, tapi istrinya nggak isi waktu itu. Pernah bilang sih katanya isi gitu waktu itu. Isi waktu itu, cuma saya nggak tahu kelanjutannya gitu. Apa benar isi? Apa? Bilangnya sih ke anak saya tuh katanya isi katanya gitu waktu itu. Lepas aja. Masih banyak yang lebih baik. Artinya kalau dia lanjutin pun percuma gitu. Artinya dilanjutin pun percuma karena dia nggak akan bisa merubah watak dan karakter, Pak. Oh ya, satu lagi nih. Aduh, tentang anak bapak yang belum dapat jodoh tuh siapa? Iya betul, yang belum dapat jodoh, anaknya yang perempuan ini yang kedua gitu. Dia sih kayaknya apa ya, merasa masih pengen lajang aja begitu, masih pengen ini. Nah, perempuan gitu. Nah, apakah apa istilahnya, kalau yang teman-teman kan ada yang udah nikah juga gitu. Nah, apakah dia memang pengennya mungkin ntar aja nikahnya gitu, atau barangkali ada gangguan dari dari luar gitu. Namanya nama lengkapnya Binti Irman Sudirman. Tapi dia bukan hari Selasa lahirnya. Selasa atau Sabtu? Dia lahir Sabtu ya. Selesai Pak, udah selesai. Jadi kalau Sabtu itu ada satu trauma yang memang dialami dia dan dia membawa toh.
Sekarang umurnya ada sekitar 23 sampai 25. Ya, sekitar itu umurnya 23. 23. Ya, 23. Ya. Insya Allah 25 dia bisa nanti nikah. Kalau misalkan nanti ada waktu boleh kesini. Saya coba mau ritualin. Amin, ya. Jadi ada satu toh, dia perjalanan Sabtu kan. Satu iya. Jadi dua di sini yang manusia ini biasanya menjadi hambatan ini kelahiran ataupun yang susah jodoh, rezeki dan karir itu biasanya Selasa atau Sabtu. Kalau dia Sabtu berarti ada sesuatu hal yang menutup di dalam diri dia gitu. Dan itu insya Allah masih bisa diatasin kalau untuk hari Sabtu gitu. Ya guys, jadi kayaknya cukup deh buat konsultasi Bapak ini. Nanti Saya kita juga lanjut. terima kasih banyak. Cukup. Iya, Ya. cukup ya Pak Pas ya. udah terakhir itu ya. Jadi dia udah terakhir, udah menanyakan tentang anaknya. Insya Allah kita akan ritualkan, kita akan bantu. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa juga tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.